Action, kamera action. Oke. Sekarang udah. Ayo, sekarang kita mulai. Halo guys, selamat pagi. Halo, halo, semangat. Ini anak aku namanya Joviel. Rambutnya udah panjang nih. Ya, aduh. Oke guys, ini sudah hari Sabtu. Sini dulu, mama lihat tuh. Ini udah hari Sabtu. Kita kembali lagi di Ayo Bebek belajar bareng Melanie. Oke, ada mau menyapa pemirsa nggak? Ayo kita sapa pemirsanya. Asik. Oke teman-teman, mama aku mau live dulu. Ya, jadi Jovi bisa main di sana. Oke, udah gini. Terima kasih guys. Semangat guys. Kiss mau kiss. Kiss. Love you. Dah, dia ada di dalam ya. Ini pagi-pagi tapi rasanya gerah banget ya. Oke. Aku pakai filter. Oke. Selamat pagi semuanya. Sudah jam 10:22 ya, udah agak telat. Seperti biasa, karena kita ibu rumah tangga, jadi mengurusi dulu segala sesuatunya harus tuntas, baru deh me time-nya ada, mamahnya bisa sharing bareng sama teman-teman di Facebook. Oke. Nah, seperti janji saya dari minggu lalu, kalau kita mau membahas tentang PHK di tengah pandemi COVID ini, gitu ya. Dan bagaimana sih preventif ya kalau ada teman-teman yang belum terjadi untuk di PHK, harapannya tetap rezekinya mengalir, tetap lancar terus gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah di PHK ya, harus tetap semangat gitu dia. Yang pertama adalah bagaimana caranya membangun kepercayaan diri kembali, tetap punya spirit dan semangat untuk bisa melanjutkan ya perjuangan, karena kalau hidup itu harus berani berjuang gitu. Jadi jangan berani berjuangnya untuk mati, salah, tapi harus bisa berjuang untuk hidup. Dan yang terpenting adalah for our family gitu ya. Oke, Joviel, mama lagi live sebentar sayang. Sebentar ya nak ya. Oke, saya mau cerita kurang lebih 16 tahun saya menjadi HRD di beberapa perusahaan. Jadi total sudah 16 tahun. Yang sering dihadapi oleh banyak teman-teman HRD adalah pergumulannya untuk bisa mem-PHK. Apa sih PHK? Pemutusan hubungan kerja. Ya, mem-PHK karyawan. Kita akan sangat bergumul jika kita dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Gitu. Tapi lagi-lagi ini tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Namun saya mau sharing kepada teman-teman semua do and don't-nya ya sebagai karyawan supaya terhindar dari pemutusan hubungan kerja itu bagaimana. Dan dari sudut pandang HRD atau owner, itu dia menginginkan karyawan yang memiliki ciri-ciri yang seperti apa
Nah ini yang saya juga mau sharing gitu ya. Sudah ready ya? jangan pernah putus asa ya. Hidup itu hanya perlu love, spirit, dan bahagia. Jangan pikirkan yang ruwet-ruwet ya. Yang ruwet-ruwet itu orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya mencari solusi dalam hidup mereka, karena mereka terlena dan terlalu nyaman dengan situasi yang rutin, kontinu. Jadi begitu ada perubahan di dalam hidup, mereka seperti nggak punya pegangan. Gitu. So jadi hari ini tetap stay tune di sini. Kita belajar bareng Melanie. Anakku deket-deket terus. Dia mau belajar sama mamanya juga. Halo teman-teman yang udah nonton, thank you for watching. Oke. Mama sebentar boleh nggak? Sebentar, panggil kakak dia, dipanggil mama gitu. Ya, oke. Teman-teman harus tahu, prolog pertama yang akan saya ceritakan adalah, ini nggak usah jauh-jauh ya. Di perusahaan suami saya, dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun, itu sudah ada 100 orang lebih yang di PHK gitu ya. Bayangkan 100 orang lebih yang di PHK, baik dari sisi manajerial maupun dari level yang terbawah sekalipun gitu ya. Halo Hengki Kirihyo. Ya, aku sharing dulu ya. Semoga sehat di sana. Kurang lebih 100 orang. Jadi PHK di tengah pandemi ini itu bisa terjadi pada siapa saja. Tidak menutup kemungkinan yang di levelnya general manager atau vice president sekalipun, atau di levelnya direktur, atau bisa juga di levelnya manajerial gitu ya. Yang agak aman itu biasanya di level supervisor tuh ya, di tengah-tengah. Kenapa? Kalau di tataran organisasi kepalanya boleh hilang, tetapi yang di tengah-tengahnya itu jangan sampai hilang. Kenapa? Karena dia yang akan dididik untuk bisa punya mindset manajemen ya. Belum sampai mindsetnya manajemen, tetapi dia hands on ke bawah secara operasional. Jadi kalau dia nggak ada, justru malah bisa kacau gitu ya secara pergerakan gitu ya. Itu jadi teman-teman harus preventif ya dari sekarang, bahwa di tengah situasi ini ya, kita harus pandai atau memiliki, saya nggak bilang entrepreneur deh gitu ya, takutnya ntar teman-teman bilang, Bu entrepreneur mulu gitu ya. Entrepreneur mesti punya modal, mesti punya uang banyak. Nanti saya jelasinnya panjang lebar lagi, bahwa yang namanya entrepreneur itu ya, ini loh mindsetnya yang dilatih untuk bagaimana caranya dia kreatif ya. Kalau orang lain bilang saya tidak bisa, maka mindset entrepreneur itu akan punya dorongan dari dalam. Dia akan bilang bahwa saya bisa melakukannya gitu dia, dengan segenap hati, dengan segenap tenaga kita gitu. Kadang-kadang ilmu kepepet itu yang akan membenturkan kita segera untuk memiliki mindset entrepreneur, karena ada kehidupan yang harus dilanjutkan. Nah ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya di tahun 2016 ya.
waktu itu saya keluar dari pekerjaan, saya keluar dari Lipo Group cukup besar dengan posisi yang cukup tinggi di tahun 2016. Tanpa memiliki mindset entrepreneur, itu saya memberanikan diri untuk membangun sebuah usaha, ya, usaha di bidang mom and baby spa. Karena waktu itu saya bolak-balik kerjanya antara Lipo Karawaci dengan Kemang Village. Nah, sehingga ketika saya coba observasi di sekitar sana, ternyata banyak ekspat, ya, yang senang untuk menspakan babynya, ya, sekalian babynya di spa, maminya juga dimasas. Nah, saya melihat itu menjadi salah satu peluang. Waktu itu teman saya, direktur finance saya, dia sudah duluan di usaha di bidang kuliner. Dia bilang, Mei, kamu jangan main di bidang spa, karena okupansinya akan dilihat dari jumlah bednya, dan satu orang itu berapa lama untuk dia melakukan produktivitinya, dari mulai babynya dimasas, kemudian babynya swimming, sampai babynya dimandiin, sampai dia selesai, belum ada acara nangisnya, belum ada acara segala macamnya, ya, namanya baby, ya, itu. Tapi saya nggak mau mendengarkan, karena saya hanya belum ada riset kecil-kecilan yang saya lakukan, tapi saya cuma pengen aja bisnis itu, gitu. Nah, akhirnya 2016 itu saya keluar dengan tabungan yang ada. Saya memberanikan diri tanpa adanya mindset entrepreneur, ya. Saya pikir buka sewa ruko, gitu ya, sewa ruko, kemudian cari terapis, kemudian beli alat-alatnya, ya, total mungkin ada sekitar 100 jutaan, ya, modal yang harus dikeluarkan. Ternyata di luar dugaan, ya, karena saya lagi-lagi tidak tahu caranya, hanya cuman modal nekat tanpa perhitungan apapun. Itu hanya berlangsung 6 bulan dan close. Bayangkan, kata dia. Akhir tahun 2016 itu saya close, ya. Di saat yang bersamaan, ya, ketika saya sedang merintis usaha, tetapi belum membuahkan hasil dan modal tabungan tuh sudah keluar, di akhir tahun dan menjelang awal tahun, suami saya di PHK. Nah, bayangkan. Saya mau nyapa dulu, ya. Halo, Kakak Ina Lenta Hulu. Ada Teguh ini siapa ya? Kayaknya yang ada di Hooters, betul nggak ya? Soalnya agak mirip nih. Hai Teguh, apa kabar? Oh, Mas Gilang ada. Halo Mas Gilang. Ya, lanjut ya. Ini momen-momen titik balik saya nih, untuk saya akhirnya fight, gitu ya. Jadi begitu suami saya sudah di PHK, ya, kami hanya punya tabungan sisa sedikit, gitu. Di saat yang bersamaan, kondisi saya hamil, ya, hamil anak ketiga. Jadi usaha tutup, hamil pula, suami di PHK. Cakep banget deh tuh, ya. Diperkirakan sekitar bulan Mei anak harus lahir, butuh dana untuk persalinan dan segala macamnya, ya. Belum segala, banyak deh ceritain. Ibu-ibu pasti lebih tahu itu. Nah, akhirnya yang kami rasakan, terutama saya, ya, sebagai istri, yang saya rasakan adalah dengkul saya lemas setiap hari.
saya nggak bisa berpikir jernih. Saya bawaannya nangis terus, gitu. Makanya anak yang ketiga ini agak cengeng. Ya, anak ketiga agak cengeng karena mamahnya nangis melulu. Waktu itu titiknya sangat lemah sekali, ya. Kebetulan saya bukan orang yang seneng curhat ke teman-teman dan meminta bantuan dan menceritakan permasalahan keuangan, karena buat saya kalau kamu punya masalah keuangan, yang bisa kamu lakukan adalah cari bank. Ya, bukan cari lintah darat, cari bank. Karena kalau kamu cari saudara kamu hanya gara-gara uang, itu akan bisa memutuskan hubungan tali persaudaraan, gitu. Jadi saya lebih baik di keluarga, tangan saya di atas, ya, gitu. Sehingga orang akan tetap menghargai keluarga kami. Mungkin para keluarga juga seperti itu, ya, punya prinsip seperti itu, gitu dia. Halo Mom Nurma, apa kabar? Udah 3 minggu nonton terus ya, terima kasih. Gitu. Oke, jadi yang kami lakukan adalah waktu itu saya langsung realistis, nggak boleh terus-terusan nangis, tidak boleh meratapi apa yang sudah terjadi, gitu dia. Kalaupun saya mau kerja lagi untuk support, saya kondisi lagi hamil, nggak mungkin, gitu ya. Jadinya apa yang bisa dilakukan kita lakukan, gitu. Di saat yang bersamaan juga saya pengen rumah saya tuh ditingkat, dan itu bapaknya memang bantu juga, gitu, untuk mewujudkan keinginan istrinya dengan situasi kondisi yang sedang mess up. Nah, karena kalau udah ibu-ibu hamil, keinginannya apa itu kayaknya harus diturutin. Suami saya cukup baik, dia dengan tabungan dia yang ada, dia bantu keinginan keinginan istrinya apa, tapi sebenarnya itu salah, gitu ya. Oke, lanjut. So, saya nggak mau cerita sedih-sedih yang saya alamin, tetapi yang saya mau sharing adalah setiap insan, setiap pribadi, keluarga itu selalu memiliki titik lemahnya. Nah, jadi ketika saya muncul dan saya bangkit kembali di tahun 2017, gitu ya, saya punya misi bahwa harus di-sharingkan, harus didengungkan bahwa semua orang harus memiliki mindset entrepreneur. Karena mindset entrepreneur itu bukan tentang kamu harus memiliki usaha dan modal, bukan. Tetapi mindset entrepreneur itu suatu pola pikir di mana kamu harus bernafas di dalam lumpur sekalipun, kamu akan bisa keluar dari lumpur itu. Sehingga mindset ini harus kalau saya bilang harus dibenturkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, baru muncul, gitu. Kalau dalam keadaan yang stabil atau keadaan yang nyaman dan serba ada, mindset itu akan sulit untuk diakselerasi, gitu. Jadi yang namanya ilmu kepepet itu betul mampu mendobrak spirit orang, ya, yang kalau Bob Sodino bilang nih ya, gitu. Jangan ditanyain pekerjaan harus melakukan apa, usahanya udah dijalanin, gitu. Jadi ini yang saya mau sharingkan. Sebelum teman-teman ada di situasi yang saya alami, ya, atau pasanganmu alami, yang harus dilakukan adalah belajar, ya, belajar untuk menyusupkan, ya, menyusupkan di benak kita, ya, bahwa entrepreneur itu harus jiwai, bukan hanya berusaha loh. Dalam bekerja juga mindset entrepreneur harus ada, karena mempengaruhi leadership kita, mempengaruhi pola pikir kita dalam
mengeluarkan ataupun memecahkan sebuah masalah. Gitu. Halo Bang Sampe, aduh malu nih ditonton sama direktur. Apa kabar Bang? Ada Mas Johan juga, halo. Gitu ya. Oke, nah teman-teman sudah tahu bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan bagus yang sekarang tutup. Ya, seperti 2 minggu lalu yang saya ceritakan, bos di Stara, ya, dia menutup 1.800 cabang retail musik studionya di seluruh Indonesia. Jadi kalau seandainya studio itu di dalam toko studio musik itu ada misalnya ada sekitar 10 orang saja, ya, karena kan ada 2 shift, ya, ada 2 shift, berarti kalau 55 total 10 orang dikalikan 1.800 gerai, berapa banyak karyawan yang di PHK. Nah itu, nah yang di PHK rata-rata pasti di level yang banyaknya itu ada di level yang sales promotion girl-nya, ya, atau sales service, orang servisnya, atau orang waiter, waitress gitu ya kalau di restoran. Nah itu di level itu, gitu dia. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya yang di PHK itu adalah yang di level ya, kalau saya jadi HRD, ya, saya selalu dipesan sama owner saya begini. Nah, ini saya mau kasih tips nanti ya, cuman nanti agak nyambung. Cari karyawan yang tidak terlalu pintar, gajinya tidak terlalu besar, tetapi dia bisa dipoles atau ditrainingkan, ya, untuk mengisi kekosongan itu. Nah, tetapi dia punya kinerja, loyalitas gitu ya, nggak hitungan. Nah itu kalau udah owner apa sih loyalitas. Kalau ngomongin loyalitas itu cenderung ngomongin jam kerja yang long hour, ya gitu. Pertahankan yang itu supaya cash flow kita tetap terjaga. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa sekarang hari ini sorry ya Bang, aku bawa nama-nama jabatan yang tinggi-tinggi nih. Ya, kalau sampai hari ini kita ada di posisi Vice President, ya, atau mungkin juga GM, Direktur, Manager, kemudian merasa bahwa itu posisi-posisi yang tidak akan di PHK, salah besar. Ya, orang HRD selalu dipesenin yang tadi saya sampaikan, gitu. Kecuali di level Vice President ataupun Direktur atau Manager itu yang memang benar-benar key person yang kalau dia tidak ada, tidak akan ada bisa yang menjalankan. Nah, cuman lagi-lagi kalau HRD-nya saya selalu menciptakan successor plan. Jadi kalau seandainya si senior ini gitu ya, dia punya value, kemudian dia tidak mau sharing, itu kita ciptakan, kita kreasikan training lain tuh, gitu, supaya transfer knowledge-nya terjadi, walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak internal prosesnya atau networkingnya ataupun assignment yang si seniornya ini sedang handle itu diketahui oleh anak buahnya. Jadi saya bilang sama owner, ciptakan sistem, jangan mau kita bergantung pada people-nya, selalu di sistemnya, gitu dia. Nah kalau sekarang kan sistemnya lebih ke teknologi, tapi teknologi juga pasti punya, teknologi itu punya keterbatasan juga, otomatis yang mengoperasikannya tetap harus Terima kasih Bang Sampai Hermanto Simamora. Gue udah bagikan ke banyak grup nih Mei. Mau lihat nih gue dang.
ya. Jadi sampai mana tadi? Nah, kalau HRD-nya saya selalu menciptakan hal seperti itu. Oke. Sekarang PHK. Kenapa dengan kondisi yang sekarang ini itu kecenderungan PHK itu banyak? Oke. Sebelum lanjut ke PHK, saya mau kasih tahu sama teman-teman, PHK itu bukan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan ke kita saja ya. Ya, jadi harus luas cara berpikirnya. PHK itu bisa jadi kita putus kontrak. Kemudian PHK itu bisa terjadi ketika kita resign. Itu juga pemutusan hubungan kerja dari sisi karyawan ke perusahaan. Nah, pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK itu jangan dikategorikan hanya perusahaan saja yang memutuskan secara sepihak, gitu ya. Jadi kedua belah pihak itu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, nah itu yang dinamakan mem-PHK karyawan, gitu. Oke. Nah, sekarang ya terus terang tahun ini di bulan Juni saya juga menutup usaha saya. Ya, saya sudah serah terimakan penyewaan ruko untuk produksi kelor saya itu ke pemiliknya. Jadi saya masih ada sisa sekitar 6 bulan lagi untuk tetap bisa memanfaatkan ruko tersebut. Tetapi karena saya berpikir kalau saya harus bayar listrik, bayar wifi dan segala macam, ini ada pos yang akan keluar, sedangkan pemasukan tidak seimbang. Nah ini, jadi ini strategi ya. Saya melakukan ini dengan penuh strategi, karena saya yakin ketika saya berusaha tanpa mengeluarkan pos-pos yang tidak perlu, itu saya akan tetap terjaga revenue saya. Ya tadi ya. Nah, jadi kalau mindset entrepreneur ketika dia dihadapkan pada situasi tersulit ya, atau dia mau sekiranya terjun bebas nih ya secara perekonomian misalnya, itu dia akan tahu plan A, plan B, plan C yang harus dilakukan. Mungkin tidak seksi lagi, orang akan lihat kita, wah hebat usahanya di sana gitu ya. Karena saya sudah pernah jatuh bangun untuk membuat usaha. Nah, saya udah nggak terlalu mikirin lagi apa kata orang, karena orang juga nggak kasih saya makan. Gitu ya. Jadi kuncinya kalau mau berusaha, tutup kuping rapat-rapat, observasi yang banyak, gitu. Belajar dari siapapun, jangan merasa bahwa kita pinter manajemen, kita sudah tahu caranya operasional, gitu ya, dari A sampai Z. Kemudian orang lain sharing apapun kepada kita di batin kita nih, di pikiran kita berantem. Nggak sesuai nih persepsinya. Kalau saya tuh begini. Oh ya nggak apa-apa, gitu ya. Kebetulan kalau saya orang yang selalu seneng sharing, mengosongkan isi kepala saya lagi, kemudian saya dapat inputan lagi dari orang-orang yang positif. Ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan. Nah itu yang membuat kita terus belajar. Ya, jadi kalau misalkan dibilang semangat, ya semangat. Gitu, karena nggak ada alasan untuk kita meratapi nasib. Kita masih punya 2 tangan, masih punya 2 kaki, masih punya pikiran yang jernih. Nah, harus jernih ya pikirannya ya, nggak boleh nggak jernih. Jadi kita selalu tahu caranya untuk keluar. Nah itu, jadi lagi-lagi mindset entrepreneur itu bukan tentang caranya kita punya usahanya. Nah, punya usahanya itu menjadi suatu bonus, tetapi intangible yang di dalam diri kita ini yang dulu kita perbaiki, gitu. Mas Gilang ada tanya nih ya, kalau usaha masih sering gagal dan belum sesuai keinginan, nggak apa-apa Kak Mei? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih ya. Saya dari tahun 2017 ya keluar modal gede, Mom and Baby Spa ya. Sempet sih tahun 2017 itu setelah saya melahirkan,
puji Tuhan, syukur, alhamdulillah saya masih dipercaya. Jadi hari ini saya nge-apply itu melamar ke waktu itu ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, posisi regional HRD manager. Itu saya langsung diterima ya dengan proses yang rangkaian yang ada gitu, dengan gaji yang cukup bagus. Tapi lagi-lagi saya hanya menjalankannya kurang lebih hanya sekitar 5 atau 6 bulan. Karena jiwa saya meronta. Saya bukan orang yang bisa lagi masuk dalam suatu organisasi kemudian ada di situasi yang dilematis. Nah, balik lagi ya, kalau tentang PHK karyawan ini saya dilematis. Karena saya punya prinsip ketika saya yang disorongkan, yang dihadapkan untuk bisa mem-PHK orang lain dan menghilangkan periuk nasinya, itu akan memiliki dampak secara psikologi kepada saya. Saya tahu waktu itu kondisi suami saya sedang tidak bekerja. Jadi perang batinnya banyak. Walaupun saya membutuhkan pekerjaan ini, tetapi saya punya prinsip, saya punya vision. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan saya makan, ya, tidak memberikan kami penghidupan, tidak. Kami yakin kalau memang keputusan ini saya jalankan, kemudian saya tekunkan, selalu ada jalannya, gitu. Jadi begitu saya kerja lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga, saya akhirnya tanpa ada masalah apa-apa saya keluar. Karena mindset saya udah entrepreneur, nggak bisa tubuhnya dikotakkan dalam satu tempat, itu saya nggak bisa lagi. Ya, udah free ya, udah bebas. Jadi maunya saya apa, mau bergeraknya seperti apa tuh, itu suatu keuntungan tersendiri. Nah, setelah itu barulah saya usaha Teh Kelor, gitu ya. Teh Kelor menciptakan kelompok-kelompok bersama teman-teman. Tapi balik lagi kan ada teman-teman yang memang belum sampai ke arah sana cara berpikirnya, gitu ya. Akhirnya kelompok ini saya tinggalkan. Saya bilang saya nggak bubarkan. Kelompok ini saya tinggalkan, saya bikin lagi kelompok baru, ya. Tapi di bidang yang UMKM. Ingat, kalau mau usaha, karena saya punya pengalaman keluar modal ratusan juta, saya akhirnya tahu bagaimana caranya. Saya tidak mengeluarkan modal besar, ya, dengan usaha rumahan. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, walaupun hari ini kalian bekerja, jangan remehkan usaha rumahan. Walaupun cuman bikin minuman es teh, kemudian kamu daftarkan di GoFood, atau mungkin kue-kue, ya, atau mungkin juga keripik-keripik, gitu. Jadi sambil kalian kerja harus ada lagi, ya, usaha rumahannya, gitu dia. Berdayakan orang-orang di sekitar, misalnya di rumah ada mbak-mbak, ya, ada pembantu kita misalnya. Oh, dari jam sekian sampai jam sekian dia udah selesai pekerjaan rumahnya, ya. Jadi bisa jadi kita bisa manfaatkan dia, tapi tambahkan lagi upahnya di luar dari yang domestik, gitu. Jadinya dia juga semangat. Nah, usaha rumahan, saya kasih tahu, saya bukan orang yang pintar masak, ya. Tangan saya bukan tangan masak. Walaupun udah belajar bikin kue, bikin masakan, tetap hasilnya tidak maksimal. Karena memasak itu urutannya banyak, dari mulai pemilihan bahan baku, ya, pergi purchasing ke pasar misalnya, kemudian belum lagi chopping, ya. Jadi saya tahu, jadi karena saya pernah kerja di hotel, jadi saya tahu proses memasak itu panjang. Kalau kita tidak ada orang yang membantu dan passionnya bukan di sana, ya, kemudian kita memaksakan diri untuk tetap, ya, membuat produk itu namanya bunuh diri. Karena ketika saya masih bekerja, itu saya punya usaha es pisang hijau, ya, sampai 3 boot, ya, 3 boot terbeli DP untuk 1 mobil, tapi mobil bekas, ya. Nah, itu waktu saya masih bekerja. Nah, gitu. Jadi pengalaman yang saya alamin ini, itu yang saya mau sharingkan. Jadi jangan sampai
kita sebagai karyawan punya penghasilan tetap, tetapi kita terlena gitu loh. Kita tidak pernah tahu bahwa sekali waktu penghasilan yang tetap ini akan bisa hilang. Lalu kalau ini hilang, ya, posnya untuk bisa memenuhi pos-pos yang lain dari mana? Gitu. Kalau untuk makan dari usaha katakanlah but yang pernah saya jalankan bisa, gitu. Jadi ini loh yang saya bilang mesti ada plan A, plan B, plan C, gitu. Ya. Mbak Irma, halo. Mbak Irma juga nih pengusaha florist. Dulu satu kerjaan di Hotel Borobudur. Ya Mbak, lagi sharing-sharing aja Mbak. Ya terakhir kita ketemu di mall itu ya Mbak ya. Di mana Mbak? Lupa. Di Detos ya. Gitu ya. Jadi balik lagi. Kondisi PHK sekarang lagi marak gitu. Jadi teman-teman harus memiliki sampingan yang lain gitu, supaya apapun yang akan terjadi itu kita bisa punya pegangan ya. Saya mau cerita sedikit. Jadi waktu saya ada training di salah satu hotel Santika, waktu itu ikutan ghost restoran ya kalau nggak salah ada itu ya, bareng-bareng bertemu dengan teman-teman baru. Kemudian lagi-lagi Moringa Queen, Ratu Kelor, dimanapun saya berada, pasti yang saya bicarakan tentang kelor. Automatically udah penjiwaan. Nah, ketika saya cerita itu gitu ya, kemudian saya bertanya kepada narasumber ya, lagi-lagi nih triknya kalau kita mau dikenal orang dan orang tahu produk kita apa, ketika di kerumunan yang banyak orang itu selalu kita acungkan tangan dan bertanya, walaupun kadang-kadang pertanyaan itu pertanyaan yang saya tahu jawabannya gitu, tetapi kan kita harus tahu kalau saya tahu jawabannya, mungkin ada versi lain dari si narasumber, walaupun akhirnya narasumber menjelaskan dengan apa yang sudah ada di kepala saya, tetapi kan itu adalah taktik untuk orang, wah ini si Ratu Kelor, ini siapa sih Kelor? Akhirnya setelah selesai acara itu ya, kami saling bertukaran telepon kan, sesama ini ya, kalau ketemu orang baru itu jangan diem doang. Jangan diem aja ya, menyapa, halo Pak, apa kabar, Bapak usahanya apa, produknya apa. Jadi public speakingnya ada. Nah, entrepreneur itu ciri khasnya adalah banyak ngomong, banyak nanya, banyak negor orang, karena kita membentuk jaringan, kita membentuk network gitu. Jadi setiap kita dimanapun kita berada, selalu membuahkan teman-teman baru. Kalau hari ini dia mungkin tidak berarti buat kita ya, kalau orang dagang tuh kalau nggak nguntungin gue nggak mau temenan sama dia gitu ya. Kalau mindset entrepreneur nggak gitu. Hari ini kita berteman mungkin tidak memiliki network apa-apa, hanya bertegur sapa. Tapi di kemudian hari, ketika saya cari produk, ketika mungkin juga kamu mencari produk, ya, kita mengenal secara integritas diri, sudah tahu oh rumahnya di sana, oh usahanya ini, oh anaknya si itu, oh bapaknya, oh ternyata kenal ya. Itu yang akan membentuk jaringan kita di masa yang akan datang. Jadi jangan meremehkan untuk kita menegur orang. Jangan tunggu dulu ditegur orang, ya, baru negur orang. Gitu, ya. Kalau saya mikir gini, saya siapa? Orang mau negor-negor saya, gitu, ya. Mungkin dulu waktu zamannya masih kerja, posisinya ada, ya. Ini lagunya para level up ya.
Ya dong, supaya wibawanya ada, anak buah yang negor duluan. Hello. Begitu kamu kehilangan posisi jabatanmu, kamu masuk ke masyarakat umum, you are nothing. Gitu. Jadi itu yang saya alami. Nah, saya putuskan bahwa yang lampau saya tinggalkan. Diri saya yang lama itu saya tinggalkan. Bisa jadi nih, supaya kita bisa rilis, kita punya keakuan diri kita, ya, dengan jabatan dan dengan gaji kita yang besar itu, mindsetnya harus dilatih lagi nih. Saya mau pensiun dini. Jika saya mau pensiun dini, ketika usia saya, ya, sebelum, tadinya target saya tuh, tapi ya akhirnya terjadi lah ya, target saya kan usia 40 saya pensiun, ya, sekarang saya 41. Gitu. Saya nggak akan lagi kerja sama orang, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau mindset itu akhirnya ada di benak kita, maka antara keakuan diri kita, ya, dengan realita yang akan kita hadapi di masyarakat yang tidak tahu siapa diri kita, apa jabatan kita, berapa banyak uang kita, itu kita tetap humble, itu kita tetap down to earth, kita tetap seperti air yang masuk ke segala bentuk wadah di masyarakat apapun, itu ya, tanpa menimbulkan konflik. Bahkan kadang-kadang saya belajar juga dari tukang dagang yang akhirnya saya tahu dia satu UMKM sama saya, jadi binaan di DKUM di Wali Kota Depok. Gitu. Halo, saya mau sapa dulu ya. Ada Mas David, ada Mbak Meliani Halawa, Nias kayaknya ya. Kakak Ros, Kakak Ros ini, saya kalau zamannya dulu nih saya mengidolakan Kakak Ros karena tomboy. Saya suka pribadi yang agak-agak berjuang tomboy gitu. Sehat ya Kak semua ya Kak ya. Pasti semangat Kakak. Ada Mbak Kristina. Hai Mbak Irma ya. Harus yakin Kak Mei. Harus dong. Kalau kita nggak yakin, siapa lagi yang bisa meyakinkan diri kita? Pasangan kita nggak bisa meyakinkan kita, diri kita. Oh, Kakak Delima, halo. Nah, ada Pak Andre, hai Pak. Ada Mas Yudi dan ada Juljai Jamasi. Unik ya namanya ya. Thank you for watching. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi ketika saya nih misalnya, saya ya mau pensiun dini dan mau membaur ke masyarakat umum tanpa saya mengakukan diri saya bahwa saya dulu adalah manajer ini, dulu saya ini. Orang nggak mau tahu siapa kamu, bos. Orang taunya diri kamu yang sekarang. Apa yang kamu bisa lakukan kepada orang lain dan apa yang bisa kamu bentuk, ya, networkingnya dengan orang lain. Makanya kalau dunia kerja, kan kadang kita dunia kerja tuh banyak banget tuh yang datang ke kita, MLM ya, ngajak MLM. Itu jangan dihindarin. Ya, dari zaman dulu saya agen prudensial, agen panci, ya, macem-macem. Bahkan jualan cucur juga dari SMA juga dilakukan. Itu semuanya kita lakukan, jangan ditolak. Karena dari multi level marketing itu justru mindset entrepreneurnya bisa tercipta, gitu.
Nah, jadi yang sulit itu adalah ketika kita dibenturkan keinginan kita, tujuan kita kepada orang lain ini, tetapi orang lain itu menolak kita. Kita kan ngerasa sakit hati tuh, ngerasa harga diri nggak ada, macem-macem deh gitu. Nah, itu harus diselesaikan dulu ya, harga diri yang pride itu lepasin dulu. Kalau itu udah dilepasin, nah baru deh kita bergeraknya nyaman. Nah, tapi jangan mengclosingkannya dengan cara yang mempus. Nah, nanti temen lari tuh kalau begitu. Tapi kalau nggak dipus, nggak dapet target nih. Nah, ya pilihan aja, ya pilihan aja. Artinya kalau mau fokus to money, kemudian kehilangan teman-teman, ya itu adalah konsekuensinya. Ya, tapi kalau kita mau seimbang semuanya, harus bermainnya cantik, tarik ulur. Gitu. Yang saya lakukan juga dengan strategi sales marketing itu yaitu tarik ulur. Kalau nggak mau ya sudah jangan. Kalau kita udah sampaikan produk-produk kita 1, 2, 3, nih kelor saya kalau nggak pernah bilang beli dong kelor saya dong, enggak gitu. Kalaupun akhirnya dia bilang mau beli kelor, ya meet up sekalian, kita ketemu misalnya, gitu dia ya. Sekarang marketplace itu bertebaran ya, nggak usah nangis, nggak usah meratap. Marketplace itu udah banyak gitu. Jadi kalau referensi teman-teman udah habis, udah buka bebas di marketplace, mainin dia tuh ADS-nya. Saya dulu melakukan itu ya. Jadi setiap di Facebook, IG, produk-produk itu kita mainkan, kita bikin konten-konten yang menarik, paling cuma $1, $2 untuk 1 minggu. Kita lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya dari konten ini bagus, lanjutkan. Nah, itu nanti money system kok itu ya. Cuma nanti dari sisi marketingnya tiap-tiap orang punya kuncian kan ya. Gitu. Saya bukan orang yang sangat berkompeten untuk marketing gitu, tapi saya lebih berkompeten membangun semangat dan mindset teman-teman, karena basicnya memang orang HR training, itu yang bisa saya maksimalkan gitu dia. Kalaupun akhirnya menjadi coaching itu biasanya saya memberikan beberapa modul untuk diikutkan. Jadi kalau boleh cerita sedikit, rencananya kan nanti mungkin di akhir di awal ya, mungkin awal atau akhir September itu saya memang diminta untuk memberikan mindset entrepreneur di salah satu rumah sakit. Nah, ini karena kondisinya PPKM, kondisinya sedang banyak PHK gitu ya, jadi ditunda dulu proyek-proyeknya gitu dia. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa mendapatkan insight ya yang saya ceritakan, karena saya tidak pernah menceritakan atau men-sharingkan yang saya tidak alami. Saya harus mengalaminya dulu supaya itu tidak menjadi suatu teori gitu. Itu adalah real yang memang kita hadapi gitu. Nah, sekarang saya menstimulus sebagai karyawan yang belum di PHK, mudah-mudahan jangan di PHK. Tapi kalau sudah ada yang di PHK, yang harus teman-teman lakukan adalah lihat ke dapur, ada apa di sana? Ada air, ada teh, ada kopi. Apa yang bisa diracik di sana? Kalau modal menjadi salah satu untuk kamu tidak bergerak, itu salah. Yang harus kamu lakukan adalah zero modal. Kalau perlu, tidak perlu pakai modal. Ambil teh,
kasih gula, kasih takaran yang pas, aduk, masukkan ke dalam botol, bikin label usahamu. Ya, sekarang banyak kok label-label bisa kita cari di percetakan atau tukang fotokopi ya, itu pasti ada. Tempel labelnya. Dibandingkan food, untuk usaha rumahan saya lebih senangnya adalah beverage atau minuman. Karena modalnya dikit, ya HPP-nya sedikit, tapi profitnya banyak. Kemudian cara untuk kita melakukan proses internal operasionalnya simple. Ya, beda dengan kalau kita membuat bikin kue, nah itu panjang prosesnya. Gitu. Kalau kita nggak punya skill itu, passionnya tidak di sana, ya, tidak perlu memaksakan diri. Gitu. Bikin itu, atau kan sekarang lagi model Thai tea ya. Nah, Thai tea itu kita beli bubuknya coklat ya, karena saya pernah usaha juga di minuman, namanya Enagi. Itu ada 2 tempat ya, akhirnya tutup juga. Akhirnya tutup juga ya, dengan kondisi pandemi begini nih, luar biasa deh gitu ya. Jadi memang berawal dari dapur aja. Untuk saat ini survive-nya adalah mulai dari dapur, dari rumah kita, karena kita nggak bayar uang sewa ya kan, kita nggak perlu beli alat-alat baru. Yang di dapur ada dandang ya, ada sendok, semuanya udah ada di situ ya. Waktu saya jualan minuman Enagi, kenapa saya bilang Enagi? Karena itu ada campuran kelor di dalam racikan minumannya gitu ya. Saya beli Thai tea, bubuk-bubuk Thai tea yang coklat, yang green tea gitu ya. Kemudian yang rasa red velvet gitu. Kemudian saya belajar dari YouTube berapa takarannya, berapa susunya, berapa gulanya, gitu dia. Nah, awal-awal itu tidak perlu menggunakan sealer. Sealer cukup mahal ya, sekitar 600 sampai 900 ribu gitu ya. Racik dulu dari rumah. Bahkan nih saya kasih tahu ya, anak saya dulu ketika mamahnya jatuh secara perekonomian sama papahnya, itu mereka nggak tahu loh perekonomian kami jatuh. Kami ajarkan untuk membuat merchandise botol yang ada gambar stiker K-popnya. Nah, K-popnya tuh maksudnya gambar yang kalau yang zamannya dulu artis Korea, BTS, Blackpink, ya. Terus apa lagi tuh? Nah itu mereka saya ajarkan untuk membuat usaha botol merchandise minuman dari K-pop ya, atau profil-profil K-popnya. Itu laku loh. Dan mereka punya sendiri penghasilan mereka waktu itu, dan untuk bisa mereka jajan itu dari hasil itu. Nah, jadi ajarkan anak-anak kita juga tahu caranya untuk berusaha. Jangan biarkan anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya mampu untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Itu akan membentuk mental ya, mental tempur yang tidak ada. Jadi ketika perekonomian orang tuanya slow, anak-anak tidak akan berasa kalau orang tuanya ada di situasi yang sedang terpuruk. Tapi ketika perekonomian kami naik lagi, saya bilang sama anak-anak, waktu itu kamu tahu nggak nak, kalau mama nggak punya uang sama sekali untuk membeli beras, nak? Nggak tahu mah. Kakak nggak kenapa-napa tuh mah. Jadi mereka ada di situasi yang tetap stabil, walaupun saya cerita bahwa kami
kondisi lagi begini nak. Jadi keinginan mereka itu tidak muncul dengan banyak. Tapi ketika muncul ada keinginan mereka yang cukup harus mengeluarkan uang, saya ajarkan mereka untuk mereka membuat suatu produk dan mereka harus kumpulkan dari profit produk yang mereka sudah jual. Gitu. Itu cara sederhana, ya, cara sederhana yang saya lakukan untuk melatih mindset entrepreneur anak kita sedini mungkin. Kalau ada orang lain bilang itu namanya mengeksplorasi anak, I don't care, gitu ya. Kalian tidak tahu harapan apa, skenario apa yang akan terjadi di dalam kehidupan masing-masing keluarga. Yang saya pikirkan adalah ketika hari ini saya tidak berjodoh di dunia ini, kemudian saya harus meninggalkan anak-anak saya sendirian. Ya, kalau bapak-bapaknya ya, bapak-bapak gampang lah, bisa jadi kawin lagi, terserah dia lah. Ya, saya nggak mau pikirin itu. Tapi seorang ibu akan memikirkan keberlangsungan hidup dari anak-anak. Kalau saya hanya menyerahkan ya aset tanpa memberikan pembekalan kepada mereka, aset ini akan habis. Tapi kalau dari sedini mungkin saya ajarkan caranya survive. Jadi saya bilang sama anak saya yang pertama, kalau mama tidak ada, ya kemanapun mama berada, kamu tahu caranya untuk bisa mencari makan. Cari makan dulu. Cari makan untuk dirimu dan adik-adikmu. Bikin produk, nak. Bikin produk walaupun itu cuman es teh manis, es lemon, ya. Kamu gelar di pinggir jalan meja, kamu jual, kamu dapat profitnya. Itu yang akan kamu simpan untuk makan kamu sehari-hari. Itu saya sampai ajarkan begitu. Ya, karena harus dilatih. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, kita tidak tahu nyawa kita akan sampai bagaimana ya. Hari ini mungkin teman-teman bisa melihat saya sehat, gitu. Who knows, 1 minggu lagi, gitu ya. Karena kayak tetangga saya, baru saya lihat kemarin, saya dengar dia kena COVID. Tapi 1 minggu lagi akhirnya sudah nggak ada, dan mayatnya nggak bisa dilihat sana sini, nggak bisa, sudah langsung harus dikubur, gitu. Jadi bayangkan yang terburuk sekalipun, bagaimana caranya anak-anakmu bisa bernafas, anak-anakmu bisa tetap berjuang ketika dirimu tidak ada. Nah, itu prinsip ya. Jadi masing-masing orang beda. Kalau orang lain pikir, itu nanti ada waktunya sekolah dulu yang benar, gitu ya. Semua orang tua pengen anak-anak sekolahnya yang benar, yang bagus, yang pintar. Tapi sisipkan. Saya nggak bilang menghilangkan akademik, sisipkan di bawah alam sadarnya, supaya ketika nanti tiba waktunya, balik lagi kan. Jadi balik lagi nih ke kondisi kita, percakapan topik kita hari ini. Sebagai karyawan, ini kan dengan kondisi yang dia sedang stabil, ya. Selama kita jadi karyawan, sisipkan mindsetmu pelan-pelan tentang entrepreneur, tentang usaha, tentang berdagang, bagaimana caranya jualan. Nah, itu harus terus disisipkan. Ya, kalau nanti tiba waktunya, nah ini pekerjaan atau yang periuk yang tetap ini hilang, maka sudah ada persiapan untuk yang satunya lagi, paling tidak untuk kita makan sehari-hari, gitu ya. Nggak usah mikir yang muluk-muluk dulu, untuk makan sehari-hari. Halo Bu Novi, apa kabar? Nah, Bu Novi ini pengusaha dari olahan limbah koran. Nah, ini sudah malang melintang di mana-mana nih produk-produknya Bu Novi. Sukses terus ya Bu ya, biar dunia mengenal, apa namanya Bu, saya lupa deh, ada komunitas ininya ya di rumah ya. Jadi Bu Novi ini juga mengajarkan banyak orang
atau orang-orang di sekitar diberikan keterampilan supaya mereka juga punya skill, kemudian punya juga uang jajannya deh buat ibu-ibu gitu ya, punya tabungan untuk misalnya dia mau umroh atau apa gitu ya. Kalau nggak programnya itu ya Bu ya, luar biasa Ibu, sukses Bu. Oke, terus ada temen, oh Yusni, halo ya. Nah ini juga nih temen yang luar biasa nih, punya usaha rumahan catering hebat ya. Jadi kalau misalkan dulu temen-temen ngerasa jualan malu, sekarang nggak usah malu, semua orang udah jualan dulu waktu saya sekitar 3-4 tahun yang lalu, mungkin saya diketawain tuh sama orang lain, buset dari HRD kok jualan kelor gitu ya. Tapi saya nggak peduli karena saya sudah bisa membaca itu di masa yang akan datang ini, nanti semua orang akan jualan gitu. Jadi kita harus latih dari sekarang diri kita. Halo, ada Pak Toho Madu. Ada temanku juga nih dari SMA Sulam Triadi. Halo Berta, Wulansari. Seneng deh kita ketemu di sini ya. Sorry ya, senengnya sharing-sharing, bukan mau ria loh ya, tapi cuman kita ngobrol aja biar berinteraksi, biar setiap Sabtu ada sesuatu yang produktif yang kita bisa hasilkan supaya tetap on. Ibu-ibu kan rutinitasnya biasanya cuma masak ya, ngurus anak apa segala macem, tapi dengan adanya ini kan saya bisa saling bersapa kita ya. Oke, jadi itu tentang PHK. Ada pertanyaan nggak ya yang mungkin bisa diinteraksiin? Jadi saya tahu nih kalau di IG kan bisa ini ya, sebenarnya bisa ngundang temen juga sih ya, cuman sepertinya teman-teman pada malu-malu gitu ya. Jadi itu contohnya teh manis ya. Kalau kita bikin teh manis paling modal berapa sih? Itu kalau dihitung HPP udah total-total dengan kemasan itu nggak nyampe 1.000 ya, nggak nyampe 1.000. Kalau kamu jual antara 4.000 sampai 5.000 itu sudah profit marginnya 2 kali lipat gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mau berusaha dengan kondisi yang sekarang baru di PHK, bikin deh, racik deh minuman ya. Itu sesuatu yang simple, sederhana, nggak perlu skill ya, tapi bisa membuat kita bertahan hidup. Oke. Nah, caranya sudah. Tapi dengan kondisi sekarang teman-teman yang masih bekerja supaya terhindar dari PHK, bagaimana sih caranya? Biasanya pesanan yang akan diterima oleh HRD untuk melay-off karyawan, yang pertama adalah dari sisi attitude. Selalu greeting orang lain, greeting atasanmu itu menjadi suatu hal sederhana tetapi ampuh. Greeting dengan tulus, itu satu. Kedua, ketika diberikan beban kerja tambahan, jangan pernah menolak walaupun kamu merasa terbeban. Ya, dengan kondisi sekarang pandemi ya, maksud saya ya. Gitu. Jadi ini kiat-kiatnya. Jangan pernah menolak. Karena saya yakin atasan kita pun dia pasti punya beban kerja yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kamu menjadi pribadi yang siap untuk membantu, pribadi yang bisa diandalkan, pribadi yang bisa mencarikan solusi, memberikan stimulus kepada atasan. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang akan diperjuangkan ketika
ketika proses pem-PHK-an untuk mengidentifikasi, misalnya kan itu ada daftar nama tuh ya. Nah, ini siapa nih? Nah, itu akan HR akan mempresentasikan ya bersama-sama dengan atasannya masing-masing. Dari divisi ini siapa yang akan di lay off karena beban kos untuk upahnya terlalu tinggi, siapa yang harus dihilangkan. Nah, ketika kita punya attitude yang sehari-hari bisa baik dan diandalkan, kita akan terhindar dalam list itu yang akan di PHK, ya kan? Itu ya. Kemudian jangan, untuk saat ini ya, sangat sensitif sekali untuk kita minta naik gaji. Nah, udah, bahkan bisa jadi kondisi yang sekarang ini kita akan kehilangan benefit kita ya. Misalnya kayak PPKM ini kan sebulan lebih ya, hampir sebulan lah kita di rumah, itu pasti kan ada gaji tidak tetap ya, tunjangan, misalnya tunjangan makan hilang, tunjangan kehadiran hilang, tunjangan transport hilang. Nah, ini jadi untuk saat ini kita harus berdamai dengan keadaan. Jadi kalau misalkan upahnya yang kita terima seperti itu, sudah syukuri, amini, nggak usah ngeluh ya. Masih banyak orang yang tidak beruntung seperti kita. Itu untuk upah jangan pernah minta naik gaji untuk saat ini. Naik posisi apalagi kecuali memang ada rekomendasi, nah itu syukur ya, kita sudah menerima itu. Kemudian ini sangat penting, tapi sebelum penting saya tuh minum teh kelor dulu. Saya sukanya teh kelor yang bubuk ya, yang tubruk gini saya suka. Fungsinya untuk menjaga stamina, lebih berenergi. Jadi untuk ibu-ibu yang rutinitasnya dari bangun pagi jam 5 pagi sampai ntar kita baru bisa istirahat ketika anak-anak tidur, ini membantu kita. Saya nggak pakai gula ya, gitu. Jadi memang hanya teh herbal saja. Sehari 2 kali. Bagusnya sebelum makan, kalau dengan kondisi perut yang kosong. Oke. Untuk teman-teman yang senang bermain medsos, itu hati-hati untuk medsosnya ditelusuri oleh HRD. Hindari unsur sara, hindari rasis ya. Kemudian hindari untuk mengkritik pemerintah atau mengagung-agungkan golongan dan agama. Itu. Jadi posting di Facebook kita, di IG kita, atau di picture WhatsApp kita itu yang plural, tidak mengatasnamakan suatu golongan ya. Ini kejadian waktu saya di salah satu rumah sakit, CEO-nya minta saya untuk mem-PHK orang baru loh, mem-PHK orang baru. Posisi dia cukup tinggi sebagai IT regional manager, baru masuk kurang lebih 1 bulan. Ternyata CEO ini dia melihat DP ya di WhatsApp-nya, foto di WhatsApp-nya, menghina salah satu golongan tertentu. Nah, akhirnya dia come up, info ke corporate HR, karena IT regional ini ada di regional saya ya, sebagai HR-nya, HRD-nya.
Jadi saya diminta untuk mengkomunikasikan. Nah, gitu. Ini kejadian, gitu ya. Jadi untuk teman-teman saat ini, untuk terhindar dari PHK, lakukan dulu hal-hal yang baik-baik, ya. Menjadi pribadi yang bisa diandalkan perusahaan, loyalitas, ya, tidak hitungan jam kerja. Karena kalau menjadi entrepreneur juga begitu, kita kerjanya nggak ada waktunya. Bisa jadi dari hari Senin sampai hari Minggu, bahkan sampai tengah malam aja saya masih terima orderan, gitu. Saya masih chit chat, masih network ke berbagai arah. Gitu. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, sederhana, mungkin tidak hebat, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya sudahi BBM kita, belajar bareng Melanie pada Sabtu, sudah jam 11 siang ya. Hal yang baik bisa diambil, yang tidak baik dari kata-kata saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap berpikir positif. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa Sabtu depan. Topiknya saya belum tentukan. Nanti kita akan cari topik apa yang kira-kira sedang banyak diperbincangkan. Terima kasih. Bye. Tetap semangat.